Halo, kembali lagi di Horror Story, tempat di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah misteri dari berbagai sumber. Kisah kali ini datang dari seorang teman bernama Martin. Menurutnya, pengalaman menyeramkan ini sulit untuk dilupakan hingga saat ini. Martin mengalami kejadian menyeramkan ini sewaktu dia bekerja di pabrik gitar terbesar di kota Bogor pada tahun 2011. Pada waktu kejadian, Martin baru saja bekerja sekitar 4 bulan di pabrik tersebut. Kebetulan, minggu itu dia kebagian shift 2, masuk pukul 8 malam dan pulang pukul 7 pagi. Saat itu, dia bekerja seperti biasanya, tidak ada yang aneh, sama seperti hari-hari sebelumnya. Pabrik itu terbagi menjadi 2 lantai. Lantai bawah, tempat produksi awal, dan lantai atas, tempat untuk finishing hasil akhir. Namun, malam itu, hanya lantai 2 saja yang digunakan, karena lantai 1 hanya satu shift saja, dikarenakan pekerjaan yang sedang sepi. Seperti kebiasaan para pekerja malam lainnya, Martin bersama kawan-kawan suka membuat kopi untuk menemani malam sekaligus mengusir kantuk saat bekerja. Namun, kebetulan air minum yang biasa dia dan rekan-rekannya gunakan telah habis. Jadi, salah seorang kawan Martin, sebut saja namanya Kang Deden, dia berinisiatif menyuruh Martin untuk mengambil air di gudang samping kantin. Posisi tempat kami bekerja berada di lantai 2, di ujung depan gedung, dan posisi gudang air berada di ujung belakang. Jarak antara tempat kami bekerja menuju gedung tempat menyimpan air di sebelah kantin adalah sekitar 100 meter. Awalnya, Martin sedikit menolak jika harus mengambil air itu sendirian, karena dia tahu jalan menuju tempat itu sedikit gelap dan menyeramkan. Namun, karena desakan dari teman-temannya, akhirnya dia pergi juga. Waktu itu pukul 2 dini hari. Martin membawa 2 buah galon besar untuk mengambil air dan menggunakan kereta troli seorang diri. Dari pintu depan, dia keluar gedung dan berjalan di antara gedung piano dan gedung gitar akustik, tempat kami bekerja. Setelah berjalan kurang lebih 50 meter, kereta troli yang ia bawa mulai terasa berat, dan dia mulai merinding. Dia berpikir, mungkin cuaca malam itu yang lumayan dingin, jadi bikin bulu kuduk berdiri. Jalan menuju kantin memang sedikit tidak rata, jadi membuat kereta troli terasa berat. Saat itu Martin mencoba berpikir positif. Setelah beberapa menit Martin tiba di gudang samping kantin. Mulailah dia mengisi satu persatu galon yang dibawa hingga penuh. Setelah selesai mengisi, Martin kembali menuju tempat bekerja. Namun, baru saja berjalan sekitar 20 meter, Martin merasakan suasana yang tidak nyaman baginya. Bulu kuduknya berdiri. Dia merinding sejadi-jadinya. Lebih parah dari saat dia melewati jalan itu tadi. Suasana seketika jadi hening. Padahal, waktu itu mesin-mesin produksi di dalam gedung sedang bekerja, yang seharusnya sangat bising. Namun, saat itu tiba-tiba hening, seakan-akan Martin berada di tempat sepi yang jauh dari keramaian. Merasa aneh dengan keadaan saat itu, Martin mulai gelisah dan merasa ada yang tidak beres. Melangkahkan kaki pun menjadi terasa berat dan seperti ada yang menahan. Entah kenapa di saat hening itu Martin merasa ada yang memperhatikan dari atap pabrik. Seketika itu Martin ingin sekali melihat ke atas, dan begitu terkejutnya,
Martin saat melihat atap gedung. Persis di atas kepalanya, Martin melihat seorang wanita berambut panjang duduk di atas panel kabel penghubung antara gedung dengan baju putih menjuntai dari atap hingga lantai 2. Tidak salah lagi, yang dilihat adalah kuntilanak yang sangat menyeramkan. Badan Martin terasa kaku dan gemetar. Ingin rasanya mulut berteriak minta tolong, namun mulut seperti terkunci rapat. Kuntilanak itu hanya menatap Martin dengan tatapan yang kosong. Namun tidak lama, si kuntilanak pun tertawa cekikikan sambil menggoyang-goyangkan kepala dan kakinya. Dengan sisa tenaga yang ada dan kaki-kaki yang mulai lemas, Martin mencoba berjalan dengan langkah yang amat berat sambil menarik kereta troli. Namun, makin lama kereta troli yang dia tarik semakin terasa berat. Dengan perasaan yang sangat takut, Martin menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia. Kuntilanak yang dia lihat di atap gedung itu sekarang sedang menaiki trolinya dengan wajah pucat dan mata hitam sambil tertawa cekikikan dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Tanpa pikir panjang, Martin sekali lagi berusaha untuk lari sekuat tenaga, meninggalkan kuntilanak dan troli air tersebut. Dengan nafas yang terengah-engah, Martin akhirnya sampai di ruang kerja. Dengan muka pucat dan keringat di sekujur tubuhnya, semua terheran-heran, menanyakan apa yang terjadi dengan Martin. Apa dia sedang sakit atau kecapean? Lalu Martin mulai menceritakan kejadian menyeramkan apa yang baru saja dialami kepada teman-teman kerjanya, yang saat itu kurang lebih ada 20 orang yang bekerja di satu gedung besar malam itu. Martin bercerita dengan tubuh yang lemas. Semua orang yang mendengar cerita Martin menjadi penasaran dengan sosok kuntilanak yang mengganggu Martin tersebut. Sekitar 10 orang berbondong-bondong menuju tempat kuntilanak tersebut. Namun rupanya dia sudah tidak menampakkan dirinya lagi. Yang ada hanya troli untuk membawa air tadi berada di tengah-tengah jalan. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani mengambil air minum lagi selepas jam 1 pagi. Memang, sebelum penampakan kuntilanak yang dilihat Martin tersebut, sering juga terjadi penampakan hantu tanpa kepala di ruang oven. Padahal, itu tempat favorit Martin untuk istirahat malam. Untung saja dia tidak pernah melihat sosok tersebut.